Shalom. Ya, salam sejahtera kawan-kawan Makanan Rohani Sehat Channel dan para penonton Makanan Rohani Sehat Channel dimanapun berada. Berjumpa kembali dengan saya Pendeta Pardi Umbai. Ada satu hal penting yang mau kita ketahui dalam kesempatan ini ya. Dari penjelasan Mikana, ya seorang penginjil wanita muda kepada Unirifa, ya kepada Unirifa, ada bagian penting yang perlu kita ketahui. Nah, oleh sebab itu mari kita dengar dulu penjelasan Mikana kepada Unirifa, dan setelah itu kita akan melihat dari kebenaran firman Tuhan di dalam kitab suci Alkitab. Selamat menonton, selamat mengikuti dan ambil pelajaran pentingnya. Tuhan Yesus memberkati. Dari Tuhan Yesus Kristus. Untuk memahami Alkitab, kita harus tahu konteksnya apa dulu ya, dan juga membaca pasal sebelumnya dan pasal berikutnya. Konteks dari ayat ini adalah di mana Raja Moab yaitu Balak bin Zifor sangat ingin mengalahkan bangsa Israel, karena bangsa Israel tidak bisa dikalahkan dengan apapun, sebab bangsa Israel itu bangsa yang diberkati Tuhan. Kemudian Balak bin Zifor mengirim utusan kepada Bileam untuk meminta supaya Bileam mengutuki bangsa Israel. Awalnya Tuhan sudah mengingatkan kepada Bileam supaya jangan mengutuki bangsa Israel. Tetapi setelah Balak ini mengirim beberapa utusan lagi dan menjanjikan banyak upah dan juga menyogok banyak harta dan emas, sehingga Bileam berubah pikiran. Walaupun tadinya Tuhan sudah memperingatkan supaya jangan mengutuki bangsa Israel, tetapi karena disogok, disuap dengan banyak harta dan emas, yang namanya juga manusia, dia akan berubah pikiran dan meminta kepada Balak supaya Balak ini mendirikan 7 mezbah untuk mempersembahkan korban. Karena Bileam berpikir Tuhan mungkin akan berubah pikiran dan mengizinkan dia untuk mengutuki bangsa Israel. Nah, kenapa Balak meminta kepada Bileam supaya Bileam mengutuki bangsa Israel? Karena Balak ini percaya bahwa Bileam ini sipahit lidah. Kalau dia mengucapkan berkat, maka berkat yang terjadi. Karena kalau dia mengucapkan kutuk, maka kutuk yang terjadi. Dengan cara seperti itu dia mengutuki bangsa Israel, dia pikir dia bisa mengalahkan bangsa Israel. Nah, ternyata setelah mereka berdua ini mendirikan 7 mezbah korban persembahan, Tuhan tetap tidak bisa disogok dan disuap seperti manusia. Makanya Tuhan mengatakan seperti ini, bahwa Tuhan bukanlah manusia atau anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan dia berfirman dan tidak menepatinya? Karena dia sudah berfirman dia tidak akan mengutuki bangsa Israel tetapi memberkati. Masakan dia mengubah firmannya? Kan tidak mungkin. Nah, itulah kalau manusia kan bisa disogok dan disuap supaya dia membela yang salah, ya itu manusia, tetapi Tuhan tidak bisa disogok dan disuap ya. Begitu ya Uni. Oke, baik, kita bahas lagi ya ayat selanjutnya yang dicomot Unirifa. Kejadian 6 ayat 6. Maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Nah, ini dia. Unirifa ini nggak tahu apa-apa. Jadi dia pikir Tuhan itu tidak tahu apa-apa. Ya dulu kenapa dia ciptakan manusia sehingga dia menyesal. Nah, bukan seperti itu artinya. Kalau kita lihat di bahasa aslinya, di situ menyesal adalah nakham, yang artinya bersedih, bisa menyesal atau berduka ya. Dan Tuhan sangat kecewa karena manusia itu terlalu jahat. Kalau kita baca di Kejadian 6 ayat 5, ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Nah, Tuhan melihat itu sangat kecewa akan perilaku dan tingkah laku manusia yang sangat terlalu jahat. Jadi sehingga perbuatan itu sangat memilukan hatinya dan Tuhan sangat bersedia sehingga dia memusnahkan semua manusia kecuali Nuh, karena Nuh itu mendapat kasih karunia dan dia melakukan apa yang baik di hadapan Tuhan. Jadi jangan asal comot ayat untuk menjatuhkan Tuhan Yesus. Nih, Tuhan kalian gak tahu apa-apa karena dia menyesal. Jadi artinya bukan seperti itu. Karena Tuhan Yesus Kristus itu adalah Sang Firman yang Maha Kuasa, yang tahu ya masa depan dan masa lalu ya.
Sebab dia adalah Tuhan Allah yang awal dan akhir. Sepertinya Uni Riva ini tidak pernah membaca Alkitab ya secara berurutan, hanya cuma-cuma ayat. Karena banyak nubuatan di perjanjian lama dan sudah digenapi di perjanjian baru. Itu artinya Tuhan Yesus Kristus Maha tahu. Karena sebelum kejadian itu terjadi, Tuhan sudah menubuatkan kepada para nabinya. Contohnya seperti Yesaya 7 ayat 14, Yesaya 6 ayat Yesaya 9 ayat 6, seperti Matius 24 ayat 2, bahwa memang bait suci diruntuhkan. Itu kan sudah dinubuatkan Tuhan Yesus bahwa bait suci akan diruntuhkan, dan memang terbukti. Karena apa? Karena Tuhan Yesus adalah Allah yang berkuasa, Allah yang Maha tahu. Dia tahu kejadian yang akan mendatang. Makanya dia berpesan bahwa nanti dia akan datang di hari zaman ya. Dan itulah nubuatan yang belum tergenapi dan yang masih kita tunggu. Dan kita percaya itu akan terjadi, iya dan amin. Karena nubuatan tentang kelahirannya, kematiannya, kebangkitannya sudah dinubuatkan di perjanjian lama, dan itu sudah digenapi semua di perjanjian baru. Terima kasih, Tuhan Yesus Kristus memberkati. Ya, kita telah mendengar penjelasan dari Mikana kepada Uni Riva. Baik, kita berdoa. Bapa, kami berterima kasih ada kesempatan kami untuk belajar dari kebenaran firman-Mu dari dalam kitab suci Alkitab. Berkati kami, Roh Kudus, ajari kami untuk memahami dari pembicaraan Mikana dan penjelasan Mikana kepada Uni Riva tadi. Kami mau belajar hal yang penting darinya. Ajari kami Roh Kudus, kami siap diajari oleh-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Iya, para penonton dan sahabat Makanan Rohani Sehat Channel atau kawan-kawan Makanan Rohani Sehat Channel, kita sudah berdoa, dan berikutnya adalah apa yang dijelaskan oleh Mikana kepada Uni Riva atau Ibu Uni Riva itu benar ya, bahwa untuk memahami ayat-ayat Alkitab atau firman Tuhan di dalam Alkitab itu, kita tidak boleh mencomot satu ayat dan mencomot ayat yang lain, karena isi Alkitab itu sebenarnya saling menjelaskan. Jadi ayat menjelaskan ayat ya di dalam Alkitab itu dari Kejadian sampai kitab Wahyu. Ya, itu pun kita harus dalam pertolongan Roh Kudus untuk belajar Alkitab. Tidak bisa kalau kita hanya dengan kecerdasan atau intelektualitas manusiawi kita. Ya, bahkan Amsal juga menulis ya, melelahkan membaca banyak buku, dan juga firman Tuhan dalam Alkitab berkata kita menyelidiki Alkitab. Tapi kalau kita tidak menyelidiki kitab-kitab, bahkan banyak kitab, tapi kalau kita tidak percaya kepada Tuhan Yesus, itu juga tidak memberi keselamatan. Ya, artinya juga tidak memberi pengertian yang tepat akan ayat-ayat yang ada dalam kitab suci Alkitab atau firman Tuhan. Jadi belajar Alkitab itu memang kita harus ditolong oleh Roh Kudus. Jadi kita mulai penjelasannya dari 1 Korintus pasal 12 ayat 3. Saya bacakan. 1 Korintus pasal 12 ayat 3 itu berkata begini. Ya. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah atau Roh Kudus ya, dapat berkata, terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Jadi saudara, tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus itu Tuhan kalau tidak ditolong oleh Roh Kudus, kalau tidak diberi pengertian, penjelasan, hikmat, ya, pemahaman oleh Roh Kudus. Artinya orang juga tidak akan dapat memahami bahwa Alkitab itu adalah firman Tuhan, dan ayat-ayat dalam Alkitab itu tidak dapat dipahami tanpa pertolongan Roh Kudus. Itu maksudnya, itu yang pertama. Jadi apa yang dijelaskan oleh Mikana benar. Ayat-ayat Alkitab itu harus dibaca secara keseluruhan karena nyambung. Dari Kejadian sampai Wahyu, ayat menjelaskan ayat.
Ya, Alkitab menjelaskan dirinya sendiri. Firman Tuhan menjelaskan firman Tuhan. Jadi untuk kita manusia memahami itu, kita perlu ditolong oleh Roh Kudus. Mengenal Tuhan Yesus pun kita perlu ditolong oleh Roh Kudus. Karena dikatakan tadi apa? Tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Jadi peranan Roh Kudus itu dalam pengenalan akan Yesus itu Tuhan dan pengenalan akan ayat-ayat dalam kitab suci Alkitab itu sangat besar, bahkan utama. Peranan Roh Kudus itu yang utama dan yang terutama untuk menjelaskan firman Tuhan itu kepada kita. Kenapa demikian? Ada dua hal penting. Siapakah Roh Kudus ini yang dijelaskan oleh Tuhan Yesus sendiri. Ya. Yang pertama, Roh Kudus itu adalah roh kebenaran. Dan Tuhan Yesus berkata bahwa dirinya adalah kebenaran, dan ia berkata bahwa firman Tuhan itu adalah kebenaran. Nah, Tuhan Yesus menjelaskan siapakah Roh Kudus itu. Tuhan Yesus berkata Roh Kudus itu adalah roh kebenaran. Roh yang dapat menjelaskan kebenaran firman Tuhan. Roh yang dapat menjelaskan kebenaran bahwa Yesus adalah Tuhan kepada manusia. Mari kita lihat di dalam Injil Yohanes pasal 14. Kita buka dulu Injil Yohanes. Ya, ini saya pakai Alkitab, ya. Injil Yohanes pasal yang ke-14, ayat yang ke-16 dan 17. Saya bacakan untuk kita semua. Ya. Injil Yohanes pasal 14 ayat 16 sampai 17 berkata, Yesus berkata, ya, Aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong. Itu huruf besar P-nya, P-nya, penolong yang lain. Supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Ia itu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Jadi perhatikan, Yesus itu sedang menjelaskan Roh Kudus kepada murid-muridnya. Dia berkata bahwa Roh Kudus itu adalah roh kebenaran. Seorang penolong berarti pribadi. Roh Kudus itu pribadi, ya pribadi Allah itu sendiri. Ya, Dia roh kebenaran, Dia penolong. Nah, saudara, yang hanya bisa mengenal Roh Kudus itu adalah orang-orang yang percaya kepada Yesus. Karena orang-orang yang percaya kepada Yesus, bahwa Yesus itu Tuhan dan orang itu mengaku Yesus adalah Tuhannya, maka Roh Kudus itu tinggal di dalam diri orang tersebut. Sehingga orang tersebut mengenal Roh Kudus. Nah, oleh sebab itu, ya, untuk mengenal Tuhan Yesus, pribadinya, kuasanya, ya, juga untuk mengenal firman Tuhan yang ditulis di dalam Alkitab ayat demi ayat itu, kita perlu ditolong oleh Roh Kudus, roh kebenaran. Sebab Roh Kudus inilah yang menjelaskan setiap ayat-ayat Alkitab kepada kita. Jadi untuk memahami bahwa isi Alkitab itu adalah ayat-ayat dari firman Tuhan, orang perlu percaya kepada Tuhan Yesus supaya menerima Roh Kudus. Dan Roh Kudus inilah yang mengajari ayat-ayat Alkitab itu sehingga orang mengerti bahwa itu firman Tuhan. Jadi kalau asal dicomot, dijelaskan, dicomot, kemudian diartikan, dicomot, kemudian ditafsir, itu bisa salah dan memang salah. Karena yang hanya mampu menjelaskan kebenaran itu adalah Roh Kudus. Nah, Roh Kudus inilah bekerja di dalam diri para penginjil. Salah satunya di dalam diri Mikana seperti itu, atau di dalam diri hamba-hamba Tuhan yang lain, anak-anak Tuhan yang lain, di dalam diri orang-orang percaya, sehingga orang percaya, hamba-hamba Tuhan itu dapat menjelaskan firman Tuhan itu dengan benar dan tepat, baik di hadapan manusia, terlebih-lebih di hadapan Allah sendiri.
Karena roh Allah, yaitu Roh Kudus, roh kebenaran yang menuntun. Ya. Ini yang perlu diperhatikan dalam membaca Alkitab, dalam memahami isi Alkitab. Jadi tidak boleh asal comot, lalu menafsir dan kehendak sendiri. Karena ayat-ayat dalam Alkitab, kita memahaminya oleh Roh Kudus, baru kita bisa menjelaskan. Jadi juga tidak dapat ditafsir sendiri, karena ketika kita menafsir sendiri, nah itu yang salah. Itu sebab seorang saksi Kristus itu perlu diurapi oleh Tuhan, dipenuhi dengan Roh Kudus, diberi Roh Kudus untuk dapat menjelaskan kebenaran firman Tuhan. Jadi dalam hal penjelasan Mikana kepada Uniripa itu benar. Jangan dicomot-comot dan lalu ditafsir, dijelaskan. Karena itu bisa tidak nyambung dan bisa salah. Ya. Berikutnya, ya, Roh Kudus ini peranannya besar di dalam kita belajar Alkitab, di dalam kita memahami kitab suci Alkitab. Di mana di dalam kitab suci Alkitab ayat demi ayat, ya, sebagai firman Tuhan atau firman Tuhan yang dijelaskan dalam ayat demi ayat itu, ya, kita itu diajari, dipimpin oleh Roh Kudus untuk memahami kebenarannya. Yohanes pasal 16 lagi, kita lanjut di Yohanes pasal 16 ayat 13 berkata, Tuhan Yesus berkata, tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, yaitu Roh Kudus, ya, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Saudara perhatikan, ya, Roh Kudus ini, ya, ketika Yesus menjelaskan ini, Roh Kudus belum datang. Karena Roh Kudus, tapi setelah Tuhan Yesus naik ke surga, maka Roh Kudus itu dicurahkan, diberikan kepada orang-orang percaya. Maka itu sebab Tuhan Yesus berkata, tetapi apabila Ia datang, apabila Roh Kudus datang, yaitu Roh kebenaran. Jadi setelah Tuhan Yesus naik ke surga, 10 hari kemudian dicurahkanlah Roh Kudus itu, yaitu sama seperti apa yang dikatakan Tuhan Yesus Kristus, bahwa Roh Kudus itu datang, yaitu Roh kebenaran. Maka Roh kebenaran ini, Roh Kudus ini memimpin setiap orang percaya ke dalam seluruh kebenaran. Nah, Roh Kudus ini tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Jadi hal-hal ke depan itu, ya, bahwa Yesus akan datang, bahwa akan ada penghakiman, ya, bahwa akan ada bumi baru dan langit yang baru, dan lain sebagainya, hal-hal yang ke depan yang belum terjadi. Akan ada lawatan besar-besaran, di mana semua orang akan menerima pencurahan Roh Kudus. Itu diberitahukan oleh Roh Kudus. Dan tandanya Roh Kudus itu adalah cirinya atau sifatnya, ya, Roh Kudus itu Ia memuliakan Yesus. Ia mempermuliakan Tuhan Yesus. Makanya dikatakan tadi tidak ada seorang pun yang dapat berkata bahwa Yesus itu Tuhan, mengaku Yesus itu Tuhan, bila tanpa Roh Kudus. Orang dapat mengaku Yesus Tuhan itu karena Roh Kudus. Orang dapat paham firman Tuhan itu, ayat-ayat dalam kitab suci Alkitab itu karena Roh Kudus. Karena Roh Kudus ini tandanya Roh Allah ini, Roh kebenaran ini, Roh suci ini, Dia mempermuliakan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata apa? Ia akan memuliakan aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Jadi kalau orang itu menyembah Yesus, mempermuliakan Yesus itu dengan sungguh-sungguh dari dalam hatinya, bukan hanya di bibir saja. Mempermuliakan itu bukan hanya mengucapkan, tapi juga dalam kehidupan, tindakan, ya, dalam kehidupan sehari-hari itu memuliakan Tuhan Yesus. Itu tandanya orang itu mengenal Roh Kudus. Ada Roh Kudus di dalam dirinya, dalam hidupnya.
Nah, orang seperti itu akan memahami ketika ia membaca Alkitab. Itu pun orang yang dipenuhi atau ada Roh Kudus dalam hidupnya tidak hanya sekali baca Alkitab dari Kejadian sampai kitab Wahyu selesai, lalu cukup. Tidak. Selesai baca dari Kejadian sampai Wahyu, baca lagi dari awal. Mendengar khotbah, mendengar pengajaran yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan yang diurapi, oleh para penginjil yang diurapi. Dengar apa yang diajarkan. Baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Selesai, baca lagi dari Kejadian sampai Wahyu. Selesai, baca lagi dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Direnungkan. Kapan perlu ada catatan, dicatat yang penting. Direnungkan siang dan malam. Maka Roh Kudus bekerja dan memberi pengertian, menyingkapkan kebenaran demi kebenaran disingkapkan. Sehingga ketika kita menjelaskan Alkitab, dari Kejadian sampai Wahyu kita dapat menjelaskannya dengan baik dan benar, nyambung. Karena Roh Kudus yang ngajar kita. Tapi kalau kita belajar Alkitab, lalu menjelaskan Alkitab berdasarkan intelektualitas kita, berdasarkan pemahaman kita sendiri, tafsiran kita sendiri, salah. Banyak salahnya. Itu yang dimaksud, ya, supaya apa yang dikatakan oleh Mikana, ya, penginjil wanita muda tadi, ya, supaya jangan dicomot-comot. Harus belajar konteksnya sebelum ayat itu dibahas dan ayat-ayat sebelum ayat yang dibahas dan ayat-ayat sesudah yang dibahas. Bahkan saya mau katakan, ketika kita membahas kitab terakhir dalam Alkitab, yaitu kitab Wahyu, di sana pun ada ayat-ayat di dalam kitab Kejadian juga yang akan terkait, yang paralel, yang nyambung, yang harus dijelaskan juga. Dan itu hanya karena Roh Kudus kita mampu. Ya. Demikian kawan-kawan Makanan Rohani Sehat Channel dan para penonton. Biarlah ini menjadi berkat bagi kita semua. Dan jangan lupa dukung channel ini dengan memberi subscribe dan komentar-komentar yang baik, ya. Supaya channel ini berkembang juga menjadi berkat untuk menyampaikan berita baik, berita kebenaran, firman Tuhan kepada semua orang. Sampai berjumpa di bagian berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.